Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahap selanjutnya setelah seleksi dari PPDB tahun 2020, yakni pendaftaran ulang PPDB tahun 2020. Sebelum kita mulai video kali ini, silakan kalian klik subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih saya ucapkan karena kalian sudah klik subscribe di video saya ini. Kita akan mulai pembahasan mengenai pendaftaran kembali bagi siswa yang sudah diterima di PPDB tahun 2020. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang sudah diterima PPDB tahun 2020 ini, baik itu di tahap 1 yakni ada jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua dan lain-lain. Kemudian tahap 2 jalur zonasi, dan juga tahap yang baru sekali berakhir yakni tahap jalur nilai rapot. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Nah, mengenai pendaftaran kembali, kalian bisa cek ketentuannya. Sebenarnya sudah diatur ya. Sudah diatur di situs disdikpora.baliprof.go.id pada bagian PPDB tahun 2020, yakni pada bagian Juknis PPDB 2020 atau petunjuk teknis PPDB 2020. Di situ sudah ada ketentuan atau tata cara mengenai pendaftaran kembali setelah kalian diterima. Jadi di sini bisa kalian download di Juknis PPDB 2020 ini. Nah, nanti kalian akan dapatkan file ini. Kalian bisa cari bab 4 pendaftaran kembali pasal 14. Di sini sudah tertera mengenai tanggal berapa dimulai dan juga mekanismenya. Kebetulan sekali juga pada tanggal 1 Juli 2020, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Bali juga sudah menerbitkan surat mengenai detail dari pendaftaran kembali. Jadi kita akan cek surat ini dulu. Saya rasa tidak jauh beda ya dengan ketentuan yang ada di Juknis. Jadi di suratnya yang perlu untuk diperhatikan yakni jadwal pendaftaran kembali bagi peserta didik yang telah dinyatakan diterima. Wajib melakukan pendaftaran kembali, dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Jadi ingat, siswa yang melakukan pendaftaran kembali adalah siswa yang diterima. Kemudian bagi siswa yang diterima wajib untuk melakukan pendaftaran kembali. Kalau tidak, maka kalian akan dinyatakan gugur. Kemudian ketentuan yang kedua, pendaftaran kembali dilaksanakan pada tanggal 6, 7, dan 9 Juli 2020. Dibuka pada pukul 8 tanggal 6 Juli dan ditutup pada pukul 14 atau jam 2 siang tanggal 9 Juli 2020. Perhatikan tanggal dan waktunya itu, karena kejadian kemarin waktu seleksi atau waktu pendaftaran banyak orang tua yang tidak tahu mengenai jadwal buka dan jadwal tutupnya, sekaligus juga waktunya, banyak yang kurang tahu. Jadi kalian perhatikan ini. Kemudian dilakukannya yakni secara online di portal atau halaman PPDB online Provinsi Bali, yakni http://bali.siapppdb.com. Jadi tempatnya sama dengan tempat pendaftaran kemarin, situsnya sama. Penegasan mekanisme pendaftaran kembali. Siswa buka situs PPDB online Prof Bali 2020 pada https://bali.siap-ppdb.com. Kemudian pilih jenjang dan jalur di mana siswa tersebut telah diterima. Nanti kita akan coba pada situs Siap PPDB-nya. Jadi situsnya sama dengan situs pendaftaran kalian ketika seleksi ya. Jadi tidak berbeda, situsnya masih sama. Nanti kita akan coba cek apakah ada tombol atau fitur daftar kembalinya. Kemudian B, pilih menu daftar kembali pasca diterima. C, input nomor peserta atau NISN.
yang dipakai saat mendaftar dahulu. Jadi ingat, yang kalian perlukan pertama adalah NISN atau nomor peserta yang kalian gunakan saat pendaftaran seleksi sebelumnya. Kemudian D, input token atau kode verifikasi yang didapat saat mendaftar dahulu. Nah, pada saat pendaftaran seleksi, kalian mencetak bukti pendaftaran. Di bukti pendaftaran itu ada token atau kode verifikasi. Gunakan itu untuk pendaftaran kembali. Jangan sampai hilang. Jadi gunakan itu sebagai prasyarat kalian dalam pendaftaran kembali di tahap ini. Kemudian E, lanjutkan tahap hingga simpan dan selesai, serta cetak bukti lapor diri atau bukti daftar kembali pasca diterima. Jadi sama seperti pendaftaran seleksi, kalian mencetak bukti pendaftaran. Pada pendaftaran kembali juga nanti kalian ingat untuk mencetak atau menyimpan soft copy dari hasil lapor diri ini atau pendaftaran kembali ini. Kemudian F, selanjutnya admin atau operator sekolah akan melakukan verifikasi atas proses daftar kembali pasca diterima oleh siswa. Jadi nanti dicek oleh admin atau operator sekolah di mana kalian diterima. Dan yang terakhir, admin atau operator akan menghubungi siswa jika saat proses verifikasi daftar ulang atau daftar kembali pasca diterima ditemukan hal yang membutuhkan klarifikasi dari siswa. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir, ikuti saja prosedur atau permintaan apa yang diajukan ketika daftar kembali. Kalau ada yang salah, nanti kalian pasti akan dihubungi. Nah, jadi segitu saja mengenai bagaimana pendaftaran kembali ini. Kita akan coba cek situs Siap PPDB online Provinsi Bali, apakah sudah tersedia fitur daftar kembali pasca diterima ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke situs bali.siap-ppdb.com. Jadi kalian seperti prosedurnya atau mekanismenya tadi, ketika kalian masuk ke situs ini, kemudian kalian pilih jalur tempat kalian diterima, misalkan jalur zonasi. Kita klik zonasi, kemudian di sini, nah di sini ternyata sudah tersedia ya. Kalian tinggal klik daftar kembali pasca diterima. Nah, di sini yang muncul adalah daftar kembali pasca diterima, kemudian cetak daftar kembali pasca diterima. Mohon maaf, halaman ini dapat diakses tanggal 6 Juli pukul 8 sampai 9 Juli pukul 14. Jadi di sini saya tidak dapat masuk ke situs ini ya, ke detailnya mengenai daftar kembali ini karena halaman ini belum dibuka, karena hanya dibuka pada tanggal daftar kembalinya sudah dimulai. Jadi yang perlu kalian ingat adalah seperti yang dibilang tadi, setelah masuk ke sini, klik daftar kembali pasca diterima, kemudian masukkan NISN dan juga masukkan kode verifikasi kalian. Jadi gunakan itu untuk melakukan daftar kembali. Setelah itu baru klik cetak daftar kembali pasca diterima. Sebagai bukti kalian sudah melakukan daftar kembali. Nah, demikian saja dari tutorial mengenai daftar kembali PPDB 2020 Provinsi Bali. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Detailnya ataupun hal-hal lain kalian bisa cek di situs PPDB tahun 2020 disdikpora.baliprop.go.id. Jadi pastinya info mengenai PPDB akan diupdate di situs ini. Jadi tidak usah khawatir, kalau kalian sering cek pasti kalian tahu mengenai info terupdate. Nah, demikianlah pembahasan saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung video saya dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jadi mohon sekali dukungan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.